Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul bersikap benar terhadap Allah. Seharusnya setiap orang sudah dapat mengukur atau menakar dirinya sejak hidup di bumi ini. Apakah dirinya layak masuk surga atau tidak? Kalau seseorang benar-benar memperkarakannya di hadapan Allah, maka Allah pasti menunjukkan keadaannya yang sebenarnya dari orang itu. Apakah ia layak masuk surga atau tidak? Tidak mungkin hal yang prinsip seperti ini disembunyikan Allah atas kita, saudaraku. Keselamatan kekal seseorang haruslah menjadi prioritas di dalam hidup ini. Kalau seseorang memprioritaskan mengenai kekekalan, berarti orang tersebut mendahulukan kerajaan Allah. Pastilah Allah menuntun orang percaya untuk dapat mengenali dirinya dengan benar. Orang yang tidak memperkarakan dirinya di hadapan Allah tidak akan mengenali dirinya. Itu berarti membawa dirinya kepada kebinasaan. Allah tidak bisa dipersalahkan sebab Allah pasti memberi kesempatan kepada setiap individu dapat selamat. Tidak ada yang dikunci Allah untuk tidak bisa selamat. Itu Allah yang kejam, dan kalau orang mengajarkan Allah semacam itu menghina Allah. Ya, Allah tidak bisa dipersalahkan. Allah memberi kesempatan kepada semua orang untuk dapat selamat. Tetapi bagaimana respon individu terhadap keselamatan yang Allah sediakan tergantung individu-individu itu. Sangat ironis, saudaraku, ya. Hampir-hampir tidak ada orang yang sungguh-sungguh memperkarakan nasib kekalnya setelah kematian. Pada umumnya orang lebih mempersoalkan keadaan hari ini, yaitu karir, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, berbagai fasilitas yang dipandang sebagai kebutuhan, dan lain sebagainya, daripada mempersoalkan nasib kekalnya. Orang-orang seperti ini pada dasarnya adalah mencintai dunia dan tidak menghormati Allah. Biasanya mereka merasa sudah menghormati Allah dengan pergi ke gereja, memuji, dan menyembah Allah dengan bibirnya. Malangnya gereja menganggap bahwa tindakan itu sudah cukup untuk Allah. Padahal yang Allah kehendaki adalah perilaku setiap saat yang menganggap dan memperlakukan Allah sebagai satu-satunya yang bernilai atau berharga. Sebenarnya inilah yang dimaksud dengan menyembah Allah. Kata menyembah dalam bahasa Yunaninya adalah proskuneo, yang artinya memberi nilai tinggi atau tunduk. Pada umumnya orang lebih mempersoalkan kepastian hidup di waktu mendatang di bumi ini, bukan di waktu mendatang di balik kuburnya. Nah, itu orang lebih mempersoalkan kepastian hidupnya di waktu mendatang di bumi ini, bukan di balik kuburnya. Jadi hari esok itu hari esok di bumi, bukan hari esok di balik kubur. Inilah orang-orang yang disebut sebagai manusia hari ini, bukan manusia masa depan. Kalau masa depan masih di bumi itu masih hari ini, saudara. Tetapi kalau di balik kubur baru masa depan. Tetapi sayangnya banyak orang menganggap ini ukuran wajar atau standar normal, ya. Standar normal manusia pada umumnya, ya. Pokoknya masa depan di bumi. Jika tidak demikian dipandang sebagai aneh. Selain karena takut dianggap aneh, juga takut kurang bahagia kalau berprinsip bahwa masa depan itu di balik kubur. Tidak sedikit jemaat, aktivis gereja, bahkan pendeta tidak berani hidup dalam ketidakwajaran. Takut dianggap tidak wajar. Tetapi ingat, yang tidak wajar di mata manusia itu bisa wajar di mata Allah. Tetapi apa yang wajar di mata Allah bisa dianggap tidak wajar di mata manusia. Ya, yang dianggap wajar di mata Allah bisa dianggap tidak wajar di mata manusia. Hanya orang-orang yang berani hidup tidak wajar di mata manusia yang menjadi wajar di mata Allah. Orang-orang yang selalu mempersoalkan nasib kekalnya. Masa depannya itu di balik kubur, bukan sebelum kubur. Banyak orang berpikir bahwa dirinya masih memiliki banyak waktu untuk bertobat dan berubah.
Padahal kalau seseorang menunda untuk bertobat dan berubah, itu bisa berarti dia menolak untuk bertobat dan berubah. Dalam kelicikannya manusia berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan bersikap baik-baik di hadapan Allah, yaitu kalau ada di hadapan pengadilan tahta Kristus. Padahal kalau seseorang tidak mulai sekarang bersikap secara benar, ya saudaraku, dia tidak akan pernah bersikap secara benar di kekekalan. Kalau orang tidak benar hari ini, tidak akan benar di kekekalan. Tuhan tahu kok kemunafikan seseorang berakting seakan-akan mengasihi Allah, seakan-akan menghormati Allah, padahal tidak. Tuhan itu tahu orang yang beraktingnya seakan-akan itu menghormati Allah, padahal tidak. Jadi jangan coba-coba menipu Tuhan, sorry deh. Ya. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu mestinya kita itu jujur mulai sekarang, karena kita akan ditelanjangi di depan tahta pengadilan Tuhan, di depan semua orang juga. Kita harus jujur dulu sekarang, tulus dulu supaya secara natural ya kita dapat mengasihi menghormati Allah ya. Dan nanti di hadapan tahta Kristus kita diakui memang kita mengasihi dan menghormati Dia. Jangan pura-pura berakting mengasihi Allah padahal tidak. Orang yang bersikap benar terhadap Allah, yaitu mengasihi dan menghormati Dia secara patut, dengan kesediaannya meninggalkan dunia dengan segala kesenangan serta dosa-dosa, menjadi seorang yang terhormat di mata Allah. Ya, orang yang bersikap benar terhadap Allah, yaitu mengasihi dan menghormati Dia secara patut, dengan kesediaannya meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya serta dosa-dosa, menjadi seorang yang terhormat di mata Allah. Orang-orang seperti ini hidupnya berkualitas atau bermutu tinggi yang sama dengan memiliki hidup kekal. Seorang yang memiliki hidup kekal sejak di bumi akan memiliki hidup kekal selamanya. Artinya kalau memang sejak di dunia hidupnya berkualitas dalam persekutuan dengan Allah, maka di kekekalan ia pasti juga hidup dalam persekutuan dengan Allah. Orang yang memiliki hidup kekal itu pasti tidak terikat dengan dunia dan dosa-dosa. Orang-orang seperti ini baru bisa mengiring Yesus secara benar, saudaraku. Orang yang tidak mengasihi dunia, yaitu bersikap benar di hadapan Allah, tidak terikat dengan dosa-dosa, itu orang-orang yang hidupnya berkualitas tinggi. Mereka bisa tidak merasa membutuhkan apapun dan siapapun kecuali Tuhan. Ya. Nah, kalau manusia pada umumnya menilai kualitas hidup seseorang kan dari kekayaannya, dari gelar, pangkat, kedudukan, kekuasaan, dan barang-barang branded yang dikenakan. Orang-orang seperti ini tidak bisa memuji, memuja, dan menyembah Allah dengan benar. Ia tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tetapi kalau orang-orang benar-benar ya bisa tidak merasa membutuhkan siapapun kecuali Tuhan sebagai kebutuhannya, orang-orang yang layak dimuliakan, saudaraku, orang-orang yang mengasihi menghormati Allah secara patut ini sejak di bumi sedini mungkin, ini orang-orang yang pasti menjadi terhormat di kekekalan. Oleh sebab itu jangan menunda untuk berjuang menjadi orang yang benar-benar bersikap benar di hadapan Allah. Jangan menunda, kita harus berjuang untuk bersikap benar di hadapan Allah dan diakui oleh Allah bahwa memang kita bersikap benar di hadapan Allah. Jangan menunda untuk memiliki hati yang bersih dan benar dalam mengasihi dan menghormati Allah. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.